Dinamika yang sedang terjadi saat ini, kita harus ikhlas. Dan itu artinya apa? Kita jalanin. Insya Allah ikhtiar kita, insya Allah akan dimudahkan perjalanannya. Anies meminta kepada seluruh relawan untuk terus berkonsentrasi terhadap usaha untuk melakukan perubahan. Anies mengingatkan bahwa Indonesia ingin lebih adil dan lebih maju sehingga relawan harus fokus di situ. Dinamika yang sedang terjadi saat ini jangan mengganggu konsentrasi kita. Nanti pada waktunya akan ada penjelasan lengkap. Adapun atas dinamika politik yang terjadi, jangan mengganggu konsentrasi relawan. Nanti pada waktunya akan ada penjelasan yang lebih lengkap. Untuk sekarang relawan harus tetap fokus pada tujuan awal untuk melakukan perubahan. Dan Anies mengingatkan bahwa relawan harus ikhlas supaya dijaga dalam perjuangannya. Kita harus ikhlas. Dan itu artinya apa? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Kita jalanin. Insya Allah ikhtiar kita, insya Allah akan dimudahkan perjalanannya. Dinamika politik Indonesia jelang pemilu 2024 semakin memanas dengan kejutan yang tak terduga. Seketika, isu ini membuat banyak pihak tercengang. Musababnya, keutuhan koalisi yang selama ini nampak terpelihara akan pecah kongsi. Seperti kita ketahui alasan Anies Baswedan. Anies meminta kepada seluruh relawan untuk terus berkonsentrasi terhadap usaha untuk melakukan perubahan. Anies mengingatkan bahwa Indonesia ingin lebih adil, lebih maju dan relawan harus fokus di situ. Adapun atas dinamika politik yang terjadi, jangan mengganggu konsentrasi relawan. Nanti pada waktunya akan ada penjelasan yang lebih lengkap. Untuk sekarang, relawan harus tetap fokus pada tujuan awal untuk melakukan perubahan. Sementara itu, menurut pengamat politik Ray Rangkuti menjelaskan bahwa Anies Baswedan memiliki dua alasan yang besar untuk mendatangkan tokoh dari kalangan Nahdliyin sebagai calon wakil presiden. Ia menilai kalau hal ini adalah langkah terakhir usai gagal mendatangkan 3 sosok kuat dari NU. Selain itu, langkah ini merupakan langkah yang strategis demi menyerap suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang merupakan basis dari Nahdlatul Ulama. Ray Rangkuti bahkan mengaku kalau dirinya tak terkejut dengan keputusan Anies Baswedan yang tidak memilih Agus Harimurti Yudhoyono jadi pendampingnya. Ia melanjutkan, Anies memilih Cak Imin yang posisinya memang hampir sama dengan AHY. Jauh sebelumnya, Anies memang sedang mengincar cawapresnya dari kalangan Nahdliyin. Beberapa nama mulai dari Khofifah, Mahfud MD, dan terakhir adalah Yeni Wahid. Kemudian, mengapa Anies berambisi untuk mendapatkan pasangan dari basis tokoh Nahdliyin untuk meraup suara di Jawa Timur? Lalu, apakah Cak Imin benar-benar bisa mendongkrak elektabilitas Anies? Apakah koalisi perubahan yang semula berisi Nasdem, Demokrat, dan PKS akan bubar? Apakah elektabilitas Prabowo akan turun? Lalu kemana Demokrat benar-benar akan berlabuh? Ikuti terus ulasannya hanya di channel Waktu Nanti.